Senior ini begitu berat melepas kepergian sang istri. Ia pun begitu terpukul hingga tubuhnya pun lemas sejak dari rumah duka hingga saat mengantarkan jenazah istri tercintanya ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bahkan saat mengazani sang istri, Ikang pun sempat berhenti sejenak karena menahan sedihnya. Dan usai memakamkan, Ikang pun juga mengungkap kalau Marissa adalah sosok perempuan hebat dan beda dari yang lain yang membuatnya akan selalu mencintainya. Yeah, I love you forever. Itulah kata yang diucapkan Ikang di depan pusara istrinya. Saat malam pertama kepergian Marissa Haque diungkap oleh Bella, sang ayah dan adiknya Chiki masih menangis dan pada malam itu mereka pun tidur bertiga tanpa ada lagi sosok almarhumah Marissa. Dan sebentar lagi pada tanggal 15 Oktober nanti Marissa pun akan berulang tahun. Benarkah Bella dan Chiki sudah mempersiapkan perayaan buat ulang tahun sang bunda? Dan seperti apa perasaan Bella saat mengetahui kalau rencana tersebut sudah tidak bisa diwujudkan lagi? Dan benarkah juga di tengah sikap tegar yang ditunjukkan oleh Bella, sebenarnya ia pun sangat sedih atas kepergian sang bunda? Dan benarkah juga sebulan sebelum kepergian sang bunda, Bella pun sudah diberikan firasat. Hanya pada saat itu ia pun belum mengetahui kalau hal yang dialaminya itu adalah sebuah Keluarga Ikang Fauzi masih diselimuti duka yang begitu mendalam sejak kepergian Marissa Haque yang pergi secara mendadak. Ya, meski sebelumnya sempat harus diinfus karena dehidrasi akibat diare, tapi sakit itu pun sudah pulih. Dan di tanggal 2 Oktober kepergiannya, pada pagi harinya, almarhumah pun masih sempat melakukan aktivitas mengajar dari pagi hingga sore hari. Dan sepulangnya di rumah, ia pun masih sempat memesan makanan online dan sudah mulai lahap makan. Dan setelah itu, ia pun pergi ke kamarnya di lantai 2 dan menjelang pukul 1 dini hari. Disitulah perkiraan Marissa sudah menghembuskan nafas terakhirnya di saat ia sedang tidur. Tentunya kepergian mendadak Marissa itu membuat Ikang dan anak-anaknya pun menjadi syok, sedih dan juga terpukul. Hingga diungkap oleh Bella, anak pertama dari Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque, di malam pertama usai kepergian almarhumah, air mata ayahnya dan adiknya pun masih terus mengalir. Di mana saat itu Bella, Chiki dan sang ayah tidur bertiga tanpa adanya lagi sosok almarhumah Marissa Haque di samping mereka. Hal itu pun diungkap Bella usai acara tahlilan malam kedua kepergian Marissa yang digelar semalam di rumah mereka di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Saya sudah lakukan selama ini, insya Allah itu banyak manfaat ya, karena beliau itu seorang dosen juga dan ya banyak aktivitas lainnya. Semoga ini akan menambahkan jalan istri saya itu menuju jalan. Sekali lagi saya mohonkan doa-doa teman-teman saya, mungkin selepas dari taklim ini sendiri di rumah juga kami mohonkan untuk terus berdoa supaya membantu melancarkan jalannya ibunda istri saya tercinta Marissa Grace binti Al-Haque. Terima kasih.